Cerita dibuka dengan potongan-potongan video dari kanal YouTube. Lalu, seorang YouTuber bernama Hamaken terlihat senang karena akan merayakan spesial 700.000 subbreakernya ditemani gadis cantik bernama Rumi, yang merupakan kreator kecantikan. Dia pun memperlihatkan hasil karyanya yang diaplikasikan pada. Dia terlihat gak suka dan tertekan, tapi ancaman dari Hamaken membuat dia terpaksa mengikuti semua ucapannya. Dia mencoba menghapus make up yang kelihatan susah hilangnya, lalu meratapi betapa nasib manusia udah ada rezekinya dari sang kuasa. Balik ke kelasnya, tiba-tiba Kaneko nggak suka karena Shimura dianggap sengaja murung dan nggak mau senyum saat perekaman video langsung tadi. Mau ngelampiasin amarah, tapi apa daya, dia adalah murid terlemah di kelas ini. Lalu, Rumi yang berterima kasih karena mendapatkan 30.000 yen dari video tadi membuat Shimura dan Kaneko makin tertarik untuk jadi YouTuber. Kaneko pun memberanikan diri menanyakan apa aja yang dibutuhin untuk jadi kreator. Karena salah satunya harus punya rekening, Kaneko yang dulunya nakal ini gak bisa lagi menyentuh rekening orang tuanya. Dia pun segera menghampiri Shimura dan menanyakan hal yang gak terduga. Hingga ejekan dari mereka membuat Shimura hanya bisa menahan amarah dan meminta maaf pada ibunya. Agar gak jadi beban pikiran anaknya, sang ibu selalu berusaha menghiburnya. Dan dia juga tahu jika anaknya sedang kenapa-napa. Saat membayar, lagi-lagi Shimura marah karena uang yang harus dicari dengan susah payah olehnya nyatanya bisa didapat dengan mudah oleh orang lain. Tapi gadis pujaannya yang bernama Kaho adalah satu-satunya alasan yang membuatnya semangat bekerja. Tapi tiba-tiba Hamaken dan Kaneko sengaja datang ke resto itu untuk menemui Kaho yang viral itu. Dia datang membawa selebaran dan menantang mereka untuk membuat burger dalam waktu 30 detik aja. Jika gagal, maka Kaho harus ngasih nomor teleponnya untuk Hamaken. Namun, Shimura nggak akan rela. Sekuat tenaga, dia membuat burger sesuai permintaan Hamaken dan segera menyuruhnya pergi dari sini. Tapi apes, Kaneko malah sengaja datang ke rumahnya dan melakukan live stream biar dapat saweran. Dia juga nyuruh-nyuruh Shimura seenak jidatnya. Tapi tiba-tiba Kaneko yang gak terima langsung saja menghajarnya. Tapi kata-kata nyelekit yang dikeluarkannya membuat Shimura gak terima. Dan tanpa sadar perkelahian keduanya masih terekam kamera. Dan lagi-lagi dia hanya bisa mengutuk nasib sial hidupnya. Pagi hari, dering telepon dari HP membuatnya terkejut. Karena di ujung sana, Kaneko marah-marah akibat video perkelahian mereka yang terlanjur tersebar luas. Dan meminta Shimura untuk segera menghapus video itu. Tapi, nggak sengaja dia melihat komen yang membahas tentang pembayaran yang lumayan menggiurkan. Di sekolahan, video mereka udah jadi bahan gibahan. Kaneko yang berusaha memperbaiki citra menargetkan orang cupu untuk dibully. Tapi sementara di rumah sakit, Shimura yang terlihat kebingungan, faktanya dengan enteng membayar tagihan. Saat lagi di jalan, tiba-tiba Kaneko yang merasa ikut andil dalam video itu berusaha meminta setengah penghasilannya. Setelahnya baru terungkap bahwa Kaneko memang sengaja mengajak Shimura berkelahi agar bisa direkamnya. Lalu rekaman itu akan segera dirilisnya. Dia tahu jika Shimura memang butuh banyak uang. Berbekal pengalaman jadi produser Hamaken, Kaneko menawarkan kerjasama pada Shimura. Merasa di atas angin dan bisa membodohi Shimura, dia berusaha memanfaatkan kegaptekannya. Tapi faktanya Shimura menolak semua permintaan Kaneko yang merugikan. Hingga di satu titik dia mengiyakan kesepakatan itu dan menantang Kaneko mencurahkan ide pertamanya yang berupa
Di sekolah, Hamaken aji mumpung dengan viralnya dua orang yang merupakan orang yang selalu dibulinya. Kaneko meminta Shimura untuk cepat beraksi. Setelah menunggu momen yang pas, dengan segera Shimura mengungkapkan semuanya. Dia pun sadar dan mengerti akan risikonya nanti. Tapi faktanya, siaran langsung Hamaken udah mati dari tadi. Dia pun segera menghajar Shimura. Rupanya itu memang strategi keduanya. Kaneko dengan lihai menyiarkan langsung kejadian itu, berharap Shimura nggak melawan. Tapi dia yang udah buta uang mencoba ngide untuk melawan biar videonya makin viral. Tapi melihat badan kekar Hamaken, nyalinya kembali ciut. Di tengah-tengah kebimbangannya, dia teringat perkataan gak sopan Hamaken yang membawa-bawa ibunya hingga membuat emosinya meledak-ledak dan Hamaken memberinya pelajaran. Jika kekuatan mereka memanglah berbeda, baru mau diberi, tapi dia adalah Tatsuya, atlet MMA yang satu sekolah dengan mereka. Gak mau babak belur, Hamaken memilih untuk pergi aja. Sementara Kaneko merasa jika Shimura udah kebentuk mentalnya. Sampai di rumah, Hamaken terkejut karena banyak notifikasi yang muncul. Shimura sendiri akhirnya bangga. Meski harus babak belur, dia akhirnya bisa memviralkan tindakan tak terpuji Hamaken. Meski telah minta maaf, tapi penonton terlanjur kecewa. Semua acara gimmicknya mulai terkuak. Dan akhirnya mereka berbondong-bondong mulai menjauh dan mengabaikan Hamaken. Nasib sial Hamaken berbanding terbalik dengan Shimura yang kini makin naik pamornya. Setelah menentukan ide konten utama, mereka mendiskusikan masalah yang dihadapi, yaitu durasi video yang masih pendek. Itu karena tenaga Shimura yang belum bisa bertarung lebih lama. Dia pun terpikir untuk mencari solusi di internet, tapi hasilnya belum ada yang sesuai dengan keinginannya. Tapi ketidaksengajaannya malah menemukan channel hidden game di YouTube. Setelah menonton salah satu video, dia malah menyimpulkan bahwa ini adalah channel hoax yang hanya ingin menjaring penonton aja. Dia pun memilih lanjut turu. Hah? Channel ga hitotsu aru zo. Hello! Hajimemashite, Toke desu. Dai 1条興奮禁止。殴られても痛くない方法. Dirasa kerja sampingan di resto duitnya nggak cukup lagi, Shimura memilih mengundurkan diri. Kabar itu pun sampai juga ke Kaho, yang berterima kasih dan meminta tukeran kontak dengannya. Dan langsung dia gas buat PDKT. Keanehan gelagat Shimura langsung dicurigai Kaneko. Menurutnya mendapat 100.000 subbreaker hanya modal 2 video itu sangat sulit digapai orang lain. Dia pun menagihnya untuk segera meningkatkan stamina. Tapi dia berkelak untuk segera mencari jalan keluar dan malah membuat keduanya saling cocot-cocotan. Tapi nggak tahu kenapa Rumi tiba-tiba meminta collab dengannya. Sempat dicurigai, dia beralasan salah satu subbreaker yang memintanya. Tapi situasi itu membuatnya teringat video semalam. Langsung aja dia praktekkan dan hasilnya momen itu juga yang dimanfaatkan Kaneko untuk mengabadikannya. Hamaken pun hanya bisa menahan emosi dan mengancam mereka. Kaneko yang merasa menyelamatkan berharap terima kasih dari Shimura, tapi dia sendiri malah bengong, seakan gak percaya apa yang barusan terjadi. Lanjut, dia terlihat bosan menunggu Kaneko yang janjian dengannya di taman. Dia pun memilih buat ngechat Kaho. Tapi tiba-tiba datang dua orang yang mengaku fansnya. Nyatanya, lagi-lagi dia jadi korban pemalakan. Datanglah Kaneko yang dia pun menyita HP dan mengancam mereka berdua. Tapi karena di HP-nya ada harta yang lebih berharga, dia berpikiran untuk lapor Solipi. Tapi Kaneko rupanya udah ngerekord sedari tadi. Dua orang itu cukup terkenal di sekitaran sini. Mereka pun menargetkan dua orang itu untuk jadi korban selanjutnya. Shimura dan Kaneko segera menghampiri dua secoli yang lagi asik karaoke ini. Dia mencoba mempraktekkan apa yang ditontonnya dari video si ayam. Dan hasilnya lagi-lagi, tips dari video itu amat berguna dan sangat bermanfaat bagi Shimura.
dia terus-terusan menghindari lalu sengaja memasang wajahnya biar terkena pukulan. Tapi sialnya, Shimura hanya menonton satu video itu dan gak tahu gimana cara menyerangnya balik. Kaneko udah mulai was-was karena video ini dianggap bisa membuat penonton bosan, sebab Shimura gak menyerang sama sekali. Tapi salah satu komen percaya jika Shimura akan menang. Rupanya dia adalah Kim. Dia memprediksi dengan tepat apa yang akan terjadi pada preman songong itu. Dan akhirnya HP Shimura berhasil diambilnya kembali. Dengan modal 4 video bertema kekerasan, viral hit nama channel itu berhasil menggait 25 juta penonton. Mereka pun segera mencairkan hasil babak belurnya dengan bayaran sebesar 2 juta yen. Tapi menurut Shimura, bayaran itu masih terlalu sedikit. Kaneko pun menjelaskan mekanisme ads pada Shimura, berharap bisa makin viral dengan streaming lebih gila, tapi Kaneko menyanggah. Menurutnya, mereka beruntung karena nggak dapat dolar kuning akibat video brutal yang terus-terusan mereka unggah. Hingga nggak sengaja, Rumi lewat dan berusaha mengajak mereka collab. Nggak sengaja, mereka berhenti di toko pakaian. Shimura pun ngiler melihat baju yang dipajang, tapi begitu tahu harganya, dia berniat membatalkannya. Tapi yang terjadi... Gak berapa lama, notifikasi dari HP-nya membuatnya terkejut. Segera dia pergi ke taman, tapi entah mengapa dia merasa gugup dengan suasana yang ada. Dia pun ngide buat live stream, tapi nyinyiran dari orang-orang sekitar membuatnya berpikir bahwa ada juga yang gak suka melihat caranya menghasilkan uang. Gak berapa lama, Kaho datang dan langsung menghampirinya. Gak terasa, rupanya sebelum di posisi ini, Shimura harus melewati berbagai cobaan yang gak mengenakan, yaitu dia harus selalu terbuli di sekolahan. Dan sekarang dia adalah pria paling beruntung di negeri ini, hingga langsung membuatnya bermimpi membina rumah tangga bahagia bersama Kaho. Hingga ucapan dari Kaho langsung menyadarkannya. Lagi-lagi nyinyiran dari orang-orang kembali menimpa dirinya. Dia merasa nggak pantas kencan dengan wanita sepertinya, hingga sikap Shimura yang berbeda dengan dunia maya membuat Kaho berniat meninggalkannya. Tapi Shimura akhirnya mengakui semuanya. Dia sebenarnya nggak tahu harus ngapain, karena ini adalah pengalaman pertamanya kencan. Apalagi wanita yang dihadapannya itu adalah seorang populer yang banyak didambakan pria-pria. Dan akhirnya Kaho pun mengerti perasaan Shimura. Mereka pun lanjut jalan, dan gak sengaja teman masa kecil Kaho juga berada di sana. Dan sekarang temannya itu satu sekolahan dengan Shimura. Dialah lagi, dia harus berhayal, tapi kali ini hayalan buruk yang ia dapatkan. Dan saat ditanya tentang Kim, Shimura mengaku mereka adalah teman akrab. Tapi ketika ditanyakan pada Kim, Shimura nampak menyesali kebohongannya dan pasrah dengan apa yang akan terjadi. Tapi untungnya Kim menyadari jika mereka satu kelas dan tahu jika Shimura punya channel YouTube. Merasa cuma jadi kambing congek buat mereka berdua, Shimura milih pamit undur diri aja. Tapi rupanya Kaneko membuntutinya sedari tadi. Dia menyayangkan keputusan Shimura yang milih mundur, padahal menurutnya jatuh cinta itu seperti pertarungan. Tapi menurut Shimura, dia nggak perlu merasakan kalah jika nggak bertarung. Kebodohannya lagi-lagi disadarkan oleh Kaneko. Dia melihat Kaho udah banyak berkorban untuknya. Jadi, kemungkinan Kaho untuk balik suka padanya itu masih terbuka lebar. Berkat omongan itu, dengan semangat juang tinggi, Shimura segera pergi. Rupanya itu adalah siasat Kaneko untuk membuat video baru. Tapi karena ada match minggu depan, Kim memilih untuk pergi dulu. Dia tahu apa yang dilakukan Shimura di video sebelumnya dan menantikan video baru darinya.
Di taman yang sepi, Shimura berusaha mengungkapkan perasaannya. Tapi 志村君、摩擦。だからその前に言っただろう、必ず復讐するって。 dia meminta Kaho untuk pergi. Tapi karena masih sakit hati, Hamaken mencoba mencelakainya. Untungnya, Shimura udah menguasai video yang dipelajarinya dan segera dia praktekkan sekali lagi. Tapi rupanya jurus itu tak mempan dipakai 2 kali. Dari sini dia menyadari keteledorannya mengakibatkan dirinya terus-terusan jadi pecundang. Meski telah babak belur, dia meminta Kaho untuk dilepaskan. Gak semudah yang dibayangkan, Hamaken memintanya melakukan hal memalukan di hadapan wanita yang dicintainya. Gak mau terjadi apa-apa, Shimura segera menuruti apa yang dimau oleh Hamaken. Shimura, カメラの腕だけは確か、ズボン脱いでもう一度謝る。これは男失格だ。こいつマジで脱ぎやがった。 Hamaken terus mengancamnya, tapi Shimura malah melakukan hal gak terduga dengan untungnya Kim menyelamatkan harga dirinya. Dengan segera dia menghajar semua. Lalu mengajak Kaho untuk segera pergi, meninggalkan Shimura sendiri. Shimura pun teringat saat-saat di mana dia selalu dibully. Dia pun melepaskan semuanya dengan menangis sejadi-jadinya. Tiba waktu sekolah, entah udah berapa hari, Shimura nggak masuk. Dan akhirnya Kaneko yang harus jadi pelampiasan Hamaken. Dia pun coba menghilang sejenak untuk mengubah hidupnya. Dia mencoba memahami dan mengikuti setiap instruksi dari video ayam petarung itu. Sementara di sekolahan, Kaneko terus-terusan jadi bahan bulian. Meski begitu, dia memohon agar Shimura nggak datang menemui Hamaken. Tapi rupanya Shimura nampak udah siap dengan risiko yang akan terjadi hari ini dan selanjutnya. Cerita balik sesaat sebelum kejadian, Kaneko terlihat memberi selamat pada Rumi yang udah mencapai 100.000 subbreaker. Rumi pun menanyakan di mana Shimura kini berada. Tapi Kaneko bilang nggak tahu menau. Sampai akhirnya Hamaken datang dan dia kecewa karena nyatanya Kaneko ternyata penjilat yang lebih hina. Hamaken pun segera live stream di channel YouTube-nya dan merayakan 900.000 subbreakernya bersama 2 anak buah baru ini. Tentu aja Kaneko penasaran, gimana bisa dia yang udah pernah kena skandal itu justru makin meroket dan diterima oleh netizen. Sedangkan viral hit yang membuka aib harus menerima kenyataan subbreakernya terjun bebas. Salah satu penyebabnya mungkin karena mereka memilih hiatus saat ini. Putar otak buat dapetin 1 juta subbreaker, Hamaken berjanji akan kerjasama dengan Kaneko lagi kalau dia bisa membawa Shimura ke sekolah esok hari. Dengan nekat, Kaneko pergi ke rumah sakit dan menanyakan alamat rumah pada ibu Shimura. Karena gagal membawa Shimura, dengan kejam, Hamaken terus-terusan memberinya pelajaran. Akhirnya, dia memaksa Kaneko membuat video yang intinya biar Shimura mau ke sekolahan. Hamaken no yatsu, omae wo bokotta ra 5万円をもらうミッションに挑戦し、Shimura, gakkou ni wa kuru na. Tapi entah mengapa Kaneko justru melarang Shimura ke sekolah dan membeberkan situasi seperti apa yang sebenarnya terjadi. Alasan yang sebenarnya adalah Shimura menceritakan pada ibunya bahwa Kaneko adalah teman baru pertamanya di sekolah. Hal itu menyadarkan Kaneko yang mencoba mengkhianatinya. Meski harus babak belur, dia tetap memohon agar Shimura nggak datang ke sekolahan. Tapi faktanya Shimura dengan gentle mendatangi mereka. Dia pun emang niat menyiarkan secara langsung aksinya ini yang berjudul Dia meminta Kaneko untuk mengambil angle kamera secara benar. Tapi Hamaken dan Kaneko tahu gerakan itu masih sama seperti yang lalu. Flashback ke sebulan sebelumnya, di mana Shimura yang galau antara lanjut atau udahan karena dia telah dipermalukan habis-habisan.
Kepepet biaya rumah sakit ibunya, Shimura memutuskan untuk terus melaju dan menciptakan keajaibannya sendiri. Dia terus memahami instruksi dari ayam petarung ini. Menurutnya ada 3 esensi pertarungan. Pertama, tubuh yang kuat menahan serangan. Yang kedua, tekad. Tanpa didasari tekad yang kuat, mustahil tujuannya tercapai. Dan yang terakhir adalah stamina. Cara paling efektif untuk mendapatkan stamina terbaik adalah dengan berenang. Tapi menurut sang ayam, waktu sebulan itu nggak akan memberi perubahan drastis dari tubuh atau staminanya. Layaknya di game yang butuh equipment tepat, di pertarungan asli pun dibutuhkan teknik luar biasa untuk mengeksekusi. Dan teknik yang cocok untuk perkelahian menurutnya adalah style MMA low kick. Latihan selama sebulan penuh pengorbanan itu langsung dia praktekkan pada Hamaken. Tapi teknik itu malah ditertawakannya yang katanya salah sasaran. Tapi Kim kembali mengomentari dan mendukungnya. Dia bangga dengan teknik kombinasi yang barusan dipraktekkan Shimura. Dan yang selanjutnya dipilih oleh Shimura adalah Calf kick. dia terus menghindar. Tapi saat Hamaken lengah, serangan yang sama kembali dilancarkan. Kim penasaran kenapa Shimura nggak ke teknik selanjutnya dan malah memilih terus-terusan menggunakan teknik yang sama. Hal itu pun membuatnya ditertawakan Hamaken dan siswa lainnya yang menonton. Hamaken hanya terpaku di kaki yang terus diserang. Akhirnya teknik nggak terduga pun Shimura lancarkan dan hasilnya semua hanya bisa melongo terheran-heran. Dua anak buahnya berusaha membalas perbuatan Shimura, tapi reaksi Kaneko yang pasang badan untuknya seakan membuat Shimura nggak percaya. Kim dengan bangga mengapresiasi kerja kerasnya. Nggak lupa, dia meminta agar netizen selalu like, share, and subscribe channel YouTube-nya. Sejak saat itu, Hamaken belum terlihat lagi di sekolahan. Shimura sendiri menganggap ini hanya hasil jerih payah yang telah dia upayakan. Lalu akhirnya, dia pun segera mengunjungi ibunya dan memberinya kejutan. Siapa sangka Kaneko diam-diam juga ingin berkunjung, tapi nggak sengaja dia mendengar percakapan bahwa teman yang dimaksud Shimura nyatanya adalah Kim dan Kaneko. Tapi sepenggal kalimat itu udah membuat Kaneko salah paham. Dan merasa kemampuannya kurang dan takutnya para subbreakernya bosan dengan konten yang gitu-gitu aja, Kaneko mengusulkan untuk merekrut seorang editor. Mereka pun dengan pede langsung live stream buat mencarinya. Gak disangka kolom komen pun dipenuhi oleh mereka yang ninggalin jejak dengan komen-komen gilanya. Lalu subbreaker yang selalu mendukungnya ini pun mengajukan diri. Meski masih ragu dan menaruh curiga, akhirnya mereka memutuskan untuk mewawancarai terlebih dulu. Melihat wall stickernya aja, keraguan mereka berdua makin menjadi-jadi. Tapi karena terlanjur janjian di sekolah, mereka berdua pun dengan terpaksa tetap akan mewawancarainya. Gak berselang lama, datanglah dia bernama Gauli, anak kelas 1 yang besar di luar negeri. Sontak aja, identitas asli yang begini membuat keduanya jadi semakin heran. Gauli pun meminta agar wawancaranya segera dimulai. Tapi baru digenggam loh mas, udah ngayal aja lu. Biar makin tertarik, Gauli langsung ngasih impresi dengan mencontohkan hasil editannya. Tapi Kaneko yang kelihatan makin konak meminta Shimura agar cepat menerimanya. Shimura sendiri sedikit kagum dengan hasil kerja Gauli, tapi ada sedikit kekurangan darinya. Dia pun mencoba menanyakan kesulitan yang dihadapi, dan ternyata setelah diterima jadi editor, Shimura menanyakan alasan Gauli memilih kanalnya dibanding yang lain. Dan tersipu malu, dia menjadikan Shimura sendirilah sebagai alasan utamanya. Kabar gembira yang dipostingnya nyatanya menimbulkan pertanyaan buat Kaho yang udah lama nggak dihubungi. Lalu nggak sengaja dia melewati kerumunan orang-orang yang tentu aja juga membuatnya penasaran. Jika dilihat, banyak orang yang tumbang dan satu orang tengah asik memainkan konsol gamenya. Lalu meski diancam, dia malah menanyakan tentang uang. Pindah ke markas,
Kaneko nampak menunjukkan profil Tae-hun Seong, murid SMA Gangbuk. Dia merupakan fighter di New Max MMA League yang dipecat gara-gara track record buruknya. Kaneko meminta Shimura untuk melihat bela diri apa yang dipelajari. Setelah mengetahui jika taekwondo adalah bela dirinya, dia pun merasa jumawa karena tahu kelemahan bela diri itu. Tapi Gauli membantah pendapat itu. Menurutnya, gaya yang gak cocok untuk perkelahian adalah taekwondo untuk olahraga. Tapi teknik taekwondo untuk bertempur itu sangat-sangatlah berbeda, karena tujuannya pasti untuk mengalahkan lawan. Eksperimen itu pernah dibuktikan dengan pengukuran kekuatan dan kecepatan tendangan, dan hasilnya. ではテコンドーは瞬間最高速度時速219キロ。 Lalu maksud dari Kaneko adalah menjadikan Tae-hun lawan selanjutnya buat Shimura. Dan faktanya, taekwondo banyak digunakan oleh fighter-fighter kelas dunia karena jurus pamungkasnya dirasa amat gila efeknya. Jurus itu membutuhkan kecepatan, kekuatan, dan akurasi. Shimura yang dirasa belum siap, nggak tahu harus berbuat apa nantinya. Cerita lalu berfokus pada Tae-hun. Dia adalah psikopat gila yang ditakuti seluruh siswa di sekolahnya. Hal yang sering dia lakukan adalah menyerang psikis orang yang temannya sengaja dia beri pelajaran. Shimura sendiri merasa frustasi dengan tantangan ini, hal yang tentu membuat Gauli geram. Tapi emang Shimura belum menemukan alasan untuk bertarung melawan Tae-hun. Lalu sepulang sekolah, preman yang gak terima ini sengaja mencegat Tae-hun. Tapi melihat gerakan taekwondo itu, om-om gede ini merasa jika dia bisa mengatasi dan malah merendahkan sesuatu yang udah Tae-hun kuasai. Lalu lagi, sifat psikopatnya dia tunjukkan. Dia sengaja menyakiti orang lain untuk membuat dia merasa bersalah. Gak disangka, Kaneko datang untuk merekam secara langsung kejadian itu. Dia pun menceritakannya pada Shimura, dan Shimura memintanya untuk lebih hati-hati lain kali. Tapi siapa sangka Kaneko beralasan jika gerakan taekwondo Tae-hun amat mengagumkan. Shimura merasa lega, namun dia masih belum memutuskan untuk melawan psikopat ini. Selain karena nggak ada alasan, dia bukanlah pahlawan yang kuat tubuhnya. Berniat kabur, tapi sempat berpikiran kejadian yang udah-udah, tapi faktanya kini mereka bertiga harus terjebak di situasi menegangkan. Karena sebenarnya Tae-hun tahu siapa dan apa maksud dari mereka merekamnya. Dia pun meminta akun YouTube Viral Hit dengan menjadikan Kaneko sebagai sandranya. Seperti biasa, Tae-hun melancarkan aksi psikopatnya. Kali ini, geng Shimura yang jadi korban. Dia meminta akun YouTube mereka, tapi meski babak belur, Kaneko nggak akan memberikan. Begitu juga dengan Shimura yang coba menegonya. Tapi Tae-hun tetap kokoh pengen akun YouTube mereka. Setelah memikirkan berbagai risiko yang akan diterima jika dia mencoba ngelawan, dengan pasrah, Shimura mau memberikan akunnya. Tapi di rumah sakit, Shimura meminta maaf dan menjelaskan jika menyelamatkan nyawanya lebih penting dari akun YouTube itu. Tapi Kaneko masih aja nggak ikhlas. Dia membandingkan saat dulu Shimura berhasil mengalahkan Hamaken dengan situasi yang sekarang, yang dia anggap bahwa Shimura nggak punya harga diri lagi. Tapi menurut Shimura, nggak apa-apa dianggap nggak punya harga diri, karena faktanya memang dia nggak siap ketika melawan atlet pro seperti Tae-hun. お前にはプライドってもんがないのか。ないよ。俺だって怖いし、痛い思いをするのも嫌だ。わかった。Sesaat kemudian Gauli datang untuk menjenguknya, tapi karena Kaneko beralasan pengen me time, akhirnya terpaksa Gauli juga memilih pergi. Rupanya Kaneko menangis sejadi-jadinya karena masih jadi pecundang sampai hari ini. Tapi nyatanya Shimura masih di luar kamarnya dan mencoba memahami keadaan Kaneko.
Dengan gagah berani, Shimura mendatangi tempat biasa nongkrongnya Taihun. Dia dengan sengaja memancing amarah. 大したことねえな。テコンドー。おい、舐めてんのか? Lalu berjanji akan memberikan akun YouTube dan semuanya yang Taihun minta jika dia berhasil menang melawan Shimura 1 bulan dari sekarang. 今すぐ渡せっつったら、1ヶ月後に戦ったら俺に負けそうだからか? Dia pun segera ngasih tahu pada stafnya tentang apa yang baru saja terjadi. Dan pantas aja jika mereka kini malah keheranan. 俺も同じ気持ちだったから、1ヶ月って意外と短いんだよ。 Sampai di rumah, Shimura segera mempraktekkan perintah ayam petarung di bab ketiga yang berjudul Tapi bukannya rasa tenang yang didapat setelah mendengar penjelasan sang ayam, Shimura malah menyesal karena berani menantang Taihun. Tapi beruntung, sang ayam punya solusi jitu untuk mengakali para pengguna taekwondo. Bagaimanapun juga, setiap seni bela diri pasti punya kelemahan. Dan taekwondo bertumpu pada kaki akan gak guna jika nggak berada di lingkungan yang mendukung. Untuk itu, Shimura dituntut untuk menentukan lokasi yang mendukung. Setelah itu, sang ayam meminta agar Shimura lebih mempelajari ilmu yang dia dapat lebih giat lagi. Tapi lagi-lagi, si ayam pun baru mengumumkan teknik baru yang akan jadi senjata Shimura. Dia pun segera menuruti semua perintah sang ayam. Meski keterbatasan prasarana, tapi untungnya Shimura selalu dapat solusi. Lama nggak jumpa, Gaoli dan Kaneko pun datang menghampiri, tapi hanya rumah kosong yang mereka dapati. Hingga mereka masih heran dan merasa jika latihan Shimura ini nggak berguna untuk mengalahkan Taihun. Hingga Gaoli yang nggak tahan nekat untuk Sebulan telah berlalu. Hari ini banyak orang yang menantikan pertarungan keduanya. Shimura terlihat sangat bergantung pada lingkungan. Kaneko masih penasaran dengan teknik yang akan digunakan. Dia juga nggak percaya pada berita yang sering meleset akhir-akhir ini. Sementara mengetahui hal ini, Shimura udah membayangkan kemungkinan buruknya. Dan nggak disangka Taihun memantaunya. Tapi rupanya inilah strategi Shimura. Dia sengaja memindahkan lokasi yang bisa mendukungnya. Tapi Shimura akhirnya hanya jadi bulan-bulanan di dunia nyata dan maya. Lalu saat Taihun lengah dengan segera, rupanya dia udah mempersiapkan segala faktor pendukung yang bisa membantunya untuk bertahan. Tapi faktanya Taihun berbeda dengan yang ia kira. Dia tetap lincah meski lingkungan gak mendukung dan akhirnya Shimura pun hanya jadi bulan-bulanan Taihun. Kolom komen pun langsung dibanjiri orang-orang yang secara rinci membeberkan teknik keduanya. Tapi saat lengah, lagi-lagi Kaneko yang jadi kameramen merasa bingung dengan teknik Shimura yang monoton. Dan Taihun yang udah hafal cara menangkisnya. Ketika lengah, teknik yang udah dipersiapkan ini pun dia lancarkan. Dan hasilnya gak mau kebawa nafsu, dia mencoba mengikuti instruksi sang ayam petarung. Tapi nyatanya dia melakukan satu kesalahan kecil yang langsung membuat Taihun bisa memberinya pelajaran. Tapi Shimura mencoba tetap tenang dan mengingat perintah dari sang ayam. Rupanya Taihun emang sengaja mengalah untuk bisa mengambil sepatu Shimura
agar jurus yang selama ini terhalang bisa dia gunakan. Di tempat lain, Kim yang lagi bareng dengan Kaho mencoba ngasih tahu situasi saat ini. Tapi karena lagi ngambek, Kaho mencoba untuk nggak peduli, hingga satu pancingan dari Kim membuatnya. Balik ke pertarungan, Shimura terlihat putus asa. Dia merasa perjuangan selama 1 bulan ini akan berakhir sia-sia. Tapi password dari Kaneko yang berhasil memompa kembali semangatnya. Dia pun menganalisa letak kelemahan Taihun dan mencoba mempraktekkan apa yang disuruh oleh ayam petarung. Tetapi mencoba menyerang saat setengah sadar, tapi Shimura bener nggak berdaya. Kaneko memohon agar Taihun menghentikan ini, tapi dia terus-terusan melancarkan serangan hingga akhirnya setelah memastikan Shimura udah nggak berdaya, Taihun segera meminta akun YouTube mereka. Tapi siapa sangka Shimura masih bisa bergerak dan kembali menantang Taihun. Kini dia mencari tempat yang bisa mendukung rencananya. Gak lupa, para subbreaker diingatkan untuk gak kemana-mana. Taihun yang kepancing kembali melancarkan serangan. Dan hasilnya Kim dan Kaho yang menonton dari kafe merasa takjub dengan teknik Shimura yang sekarang. Inilah letak kesalahan Taihun. Dia terlalu meremehkan Shimura yang dianggapnya nggak lebih dari sekedar mainan pemuas hasrat. Tapi fakta berkata lain. Mainan itulah yang membuat Taihun KO untuk pertama kalinya saat bertarung di luar ring. Gak peduli lawan udah tap out, Shimura yang diperingatkan oleh Kaneko terus mengunci Taihun hingga waktu 10 detik. Persis seperti yang diperintahkan sang ayam. Gak tega melihat mereka berdua mencoba untuk membantu Taihun. Tapi Taihun kembali terbangun karena ingatan buruk masa lalu yang kini menimpanya lagi. Dia dengan emosi mengancam Shimura, tapi Shimura menjelaskan apa yang dia lakukan. Taihun pun mengakui kekalahannya dan memilih untuk pergi. Momen yang mengeluarkan banyak tenaga dan keringat ini dimanfaatkan dengan baik oleh mereka berdua untuk mengiklankan sebuah produk ini. Mereka pun bahagia karena bisa menyelesaikan misi ini dengan sempurna. Kini giliran Gauli yang harus bekerja. Dengan satset dia mengedit video dan mengunggahnya. Dan hasilnya meledak. Mereka masih nggak menyangka keputusan merekrut Gauli rupanya adalah hal terbaik yang mereka lakukan. Itu dia Jess rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Jess. Adios, pamitos.